Nanis. Dokter Nanis adalah konsultan endokrin kami di Rumah Sakit Bunda, bekerja di Rumah Sakit Margonda, di Bunda Group ya, di Rumah Sakit Bunda Menteng juga beliau berpraktek. Kemudian beliau itu seringkali menjadi tempat bertanya kalau ada kasus-kasus yang menyangkut yang screening bayi baru lahir ini, entah itu kasus tiroid, nanti kita dengarkan uraiannya, kemudian juga kasus-kasus yang jarang ya, jadi kelainan-kelainan yang genetik, beliau bertanya bukan hanya dokter anak, tapi dokter obgyn juga. Silakan Dokter Nanis, kita mungkin mendengar uraiannya, nanti kita diskusi lebih panjang. Silakan Dokter Nanis. Baik, terima kasih Dokter Tiwi. Suara saya kedengaran? Jelas banget, jelas. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini siang-siang sebetulnya udah agak kering seret nih. Mudah-mudahan nggak jadi batuk-batuk ya. Ya, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke. Jadi saya akan ini topiknya tentang newborn screening atau screening pada bayi baru lahir ya. Saya mungkin akan menitik beratkan diskusinya atau paparannya khusus untuk hipotiroid kongenital dan hiperplasia adrenal kongenital, itu yang sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang endokrin ya. Oke, jadi saya akan mulai dengan tentang sejarahnya, terus kemudian tentang screening bayi baru lahir, overview dulu, terus kemudian masuk ke hipotiroid kongenital dan hiperplasia adrenal kongenital. Jadi sebetulnya kita nggak akan ada newborn screening itu kalau nggak ada Bapak Robert Guthrie ini. Dia sebetulnya memelopori pemeriksaan newborn screening karena anaknya, itu anak keduanya, mengalami PKU. Dia mengalami retardasi mental, terus kemudian terdiagnosis sebagai PKU. PKU ini adalah penyakit metabolik dengan penumpukan bahan yang namanya fenilalanin. Nah, karena dia numpuk di otaknya sehingga otaknya menjadi rusak dan menjadi retardasi mental ya. Nah, ternyata juga ponakannya dari istrinya juga mengalami hal yang sama. Nah, ini lebih mendorong dia. Dia ini seorang pediatrician, jadi dokter anak dan juga bakteriologis ya. Dia research-nya sebetulnya di kanker, tapi karena dua anggota keluarganya seperti ini, jadi dia mengalihkan research-nya ke newborn screening. Oh, kalau saya bikin pemeriksaan untuk men-screen, ternyata untuk fenilalanin yang tinggi itu bisa saya tangkap, itu akan mencegah anak-anak ini karena bisa diobatin ternyata dengan menghindari asam aminofenilalanin dari diet, anak ini bisa tidak mengalami retardasi mental, sehingga dia bersemangat sekali untuk membuat newborn screening itu. Dan pada tahun 61 berhasil dia membuat Guthrie test, yaitu paper dari uji sarinya itu ya. Kemudian dipakai itu juga untuk screening newborn yang lain. Tahun 73 itu dipakai untuk hipotiroid kongenital, dan inilah berkembang sampai beberapa newborn screening memakai uji saring dengan filter paper atau kertas saring yang sama ya, kurang lebih sama sistemnya. Nah, ini dulu namanya Guthrie test ya, dan kertas Guthrie. Ini grand cucunya ya, cicit ya namanya, untuk dari Robert Guthrie yang juga dipakai untuk newborn screening. Sekarang sudah banyak di luar negeri itu sampai 35 sampai 40 penyakit metabolik, penyakit endokrin, hemoglobin dan yang lainnya itu dipakai sebagai newborn screening ya. Kita lihat penyakit metabolik, maaf ini bahasa Inggris ya, tapi ini nggak usah dilihat betul-betul, tapi banyak sekali memang yang bisa diperiksa ya. Jadi ini rata-rata menyebabkan retardasi mental dan gangguan perkembangan ya. Kalau anaknya sampai mengalami dan tidak terscreen dan tidak diobati secara dini. Penyakit endokrin yang utama adalah congenital hypothyroid dan CAH, congenital adrenal hyperplasia. Penyakit darah, sickle cell, beta thalassemia, sickle cell anemia, itu termasuk. Kemudian penyakit-penyakit yang lain. Nah, sekarang ada penyakit kritis kongenital, penyakit jantung kongenital kritis dan juga gangguan pendengaran ya.
juga bisa diperiksa, dan itu tidak dengan gut retest, sesuai dengan pemeriksaan pendengaran dan juga pemeriksaan oximetri kalau jantung ya. Jadi saya akan lebih menitik beratkan pada dua kondisi ini yang berhubungan dengan endokrin sesuai dengan bidang saya. Jadi sesudah dijalankan program newborn screening itu seluruh dunia, ya hampir bisa menolong tiap tahun sebanyak 12.000. Sebetulnya banyak tahapnya ya, jadi tidak langsung kita periksa tusuk kakinya gitu ya, tapi sebetulnya sebelumnya harus ada edukasi dulu, jadi harus ada informasi dulu menjelaskan apa sih newborn screening itu, apa sih screening bayi baru lahir itu, kemudian bagaimana nanti hasilnya, bagaimana pemeriksaannya, kemungkinan hasilnya seperti apa, kenapa harus dikerjakan. Dan kemudian baru dari rumah sakit atau dari klinik akan melakukan pemeriksaannya, mengumpulkan darahnya dan diperiksa, ditaruh darahnya di filter paper atau kertas saring. Kemudian bila hasilnya normal, sama-sama akan diterangkan hasilnya oleh dokter anak atau dokter yang melayani ya. Dan bila hasilnya negatif, hasilnya normal atau hasilnya positif. Hasilnya positif biasanya kita akan secepat mungkin menghubungi kembali ibu atau orang tua, kemudian dijelaskan dan untuk diminta untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi biasanya, karena ini namanya screening ya. Kalau screening itu kayak menyaring, uji saring namanya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saringan, kalau ibu meres santan itu kan ya, ada saringan yang bolong-bolongnya lebar, ada bolong-bolongnya yang rapat. Nah, kalau bolong-bolongnya agak rapat, itu kita nyaringnya mungkin akan sedikit. Kalau nyaringnya dengan bolong-bolongnya agak longgar, mungkin ada anak yang kelihatan sebetulnya normal atau sebetulnya tidak mengalami, tapi ikut tersaring juga. Nah, makanya perlu dikonfirmasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan uji saring tersebut. Nah, kalau memang betul positif, akan diterapi oleh dokter anaknya atau dikonsultasikan ke ahli yang terkait. Jadi secara umum sebetulnya screening bayi baru lahir itu memeriksakan pada bayi baru lahir pada jam-jam pertama, biasanya 48 sampai 72 jam. Jadi hari kedua sampai keempat itu diperiksa. Nah, yang diperiksa ini bayi sehat terutama ya. Jadi kita kan belum tahu ini pada umumnya munculnya nanti-nanti tuh kondisinya. Retardasi mentalnya, keterlambatannya, perawakan pendeknya, itu munculnya nanti, nggak sekarang. Jadi bayi-bayi yang kelihatan bugar pada saat ini, nah itulah diperiksa. Jadi kita menghindari tujuannya screening menghindari adanya kecacatan mental atau fisik yang berat atau bahkan kematian yang dini. Nah, apa saja? Apakah semua kondisi bisa di-screening? Tidak ya, jadi dipilih betul-betul karena biasanya dipertimbangkan, cost dan benefit-nya. Jadi, biaya pemeriksaannya dan hasil manfaat nanti yang didapatkan. Kemudian apakah frekuensi, kondisi tersebut memang banyak dan merupakan hal yang penting untuk dideteksi, kemudian dideteksinya bisa pada usia dini dan ada metode pemeriksaannya, kemudian harus ada obatnya. Jadi buat apa diperiksa kalau tidak ada obatnya? Jadi harus tersedia obat dan kalau memungkinkan terapinya pun harganya terjangkau ya. Jadi biasanya kalau di negara luar, di negara lain itu biaya pemeriksaan, biaya pengobatan itu semua ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi ini yang masih belum kita laksanakan secara menyeluruh di kita, meskipun kita sudah punya screening bayi baru lahir, tapi sebagian masih dari masyarakat ya. Jadi masih self-funded, artinya masyarakat sendiri yang bayar. Ada bantuan dari pemerintah, tapi jumlahnya tidak banyak. Sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan ya, jadi semua bayi baru lahir harus dilakukan screening untuk hipotiroid kongenital. Ya, jadi bila tidak ada tenaga kesehatan yang tidak menganjurkan untuk pemeriksaan tersebut, dianggap tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Dan dari IDAI kita sudah membuat panduan untuk bagaimana mendiagnosis dan menata laksana, jadi terapinya seperti apa sudah ada guidance-nya, ada caranya.
Nah, untuk hipotiroid kongenital itu sebetulnya karena ini kondisi bawaan ya, jadi dari lahir memang, kelenjar tiroid itu adanya di depan leher ini ya, dia tidak diproduksi oleh tubuhnya dan kemudian bisa menyebabkan retardasi mental karena hormon itu penting sekali dalam metabolisme sel, baik metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan itu penting sekali untuk jadi seperti aki sebetulnya dia ya. Jadi kalau mobil tuh nggak ada akinya kan nggak jalan ya. Jadi kalau soal sel-sel otak terutama nih, tidak ada akinya, nggak ada hormon tiroidnya, ya nggak bekerja dia. Jadi anaknya dari awal kelihatannya, lamban. Sebetulnya nggak dari awal ya, karena awalnya itu dia masih dapat hormon tiroid dari ibunya dalam beberapa minggu pertama. Jadi masih ada cadangan dari ibu sehingga yang dalam beberapa minggu kemudian turun, sehingga umur 1 bulan, 2 bulan baru tuh kelihatan, muncul gejalanya. Dan karena, semua sel memerlukan hormon tiroid, hasil akhirnya biasanya anaknya akan pendek ya. Jadi apa fungsi kelenjar tiroid itu sejak dari dalam kandungan ya, dari, bersama-sama dengan hormon tiroid dari ibu, dia, membantu perkembangan janin dalam kandungan, kemudian setelah lahir juga membantu pertumbuhan anak, maaf ini jalan sendiri, dan kemudian untuk mengatur suhu tubuh. Jadi kalau anak yang hipotiroid biasanya kalau kita raba suhu tubuhnya dingin. Kalau anak yang hipertiroid yang, hormon tiroidnya terlalu tinggi biasanya dia berkeringat terus, panas ya, atau dan juga pematangan otak. Dan ini penting sampai, proses pematangan otak selesai umur 3 sampai 4 tahun ya. Ini sebetulnya, hampir kita tidak gunakan, ini bukan untuk screening, tapi untuk mendeteksi secara awal sebetulnya ya. Jadi, kalau anaknya susah makan, biasanya karena susah menelan ya, tersedak karena lidahnya relatif besar, terus konstipasi itu, susah BAB, keras, anaknya kelihatan lemes, ya, tonus ototnya lemes, nggak bisa bergerak. Jadi ada gangguan perkembangan. Jadi misalnya sudah waktunya rolling, sudah waktunya angkat kepala, anaknya hanya tertidur lemas aja ya. Kemudian ada hernia di pusar nih ya, ada, apa namanya, udelnya bodong ya istilahnya ya. Terus kemudian lidahnya besar, ada kulit marmor rata itu ceplok-ceplok, kulitnya kalau kita lihat ya, nggak rata warnanya. Terus kulitnya teraba kering, ubun-ubun besar ya, kalau kita raba dia terbuka lebar dan mukanya kita lihat ini khas. Ini saya lihatkan fotonya karena biasanya ibu yang sudah pernah melihat foto seperti ini, jadi melihat dengan mudah, oh dengan beberapa kali lihat, oh ya dia bisa sambil jalan, pas jalan-jalan di mall, oh tahu kayaknya saya melihat tuh kemarin ada anak yang hipotiroid kayak gitu ya. Jadi ini kalau skornya kita jumlah, kalau dia lebih dari 2, kita anjurkan untuk pemeriksaan hormon tiroid. Kemudian kalau misalnya skornya lebih atau sama dengan 4, kemungkinan besar ya hipotiroid kongenital. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di, internet ya. Ini bukan anak lagi, dia yang sebelah kiri ini umurnya 30 tahun nih, orang dari Brasil, mengalami hipotiroid kongenital, hanya bisa duduk, lemes dia ya, dan ada gangguan bicara. Kita lihat wajahnya ya, seperti ini. Jadi sembab-sembab tuh mukanya, kelopak mata juga kelihatan sembab, lidahnya juga kelihatan besar. Ini di Indonesia, di Aceh. Ini saya dapatkan juga waktu saya sebetulnya nyari gambar foto anak dengan sindrom Turner, tapi dapatnya ini. Tapi kalau saya lihat ini, awalnya memang kayaknya kalau dari penjelasannya, kelihatannya dicuriganya sindrom Turner, tapi memang pendek ya, sama-sama pendek. Ini saya lihat di internet, terus saya hubungin teman dokter di Aceh, kemudian dicari ya sama beliau, ternyata memang betul kadar tiroidnya Oh, memang rendah. Jadi, rendah. segera diterapi karena umurnya 24 tahun, heeh, Udah dikasih ke penyakit selesai. dalam ya yang menata laksananya. Mhm. Ya, Tapi memang oke. yang dibenerin nggak bisa lagi, otaknya sudah Ya, tetap ya. Jadi makanya kita ada waktu namanya golden period untuk menerapi ini, jangan sampai lebih dari 2 minggu ya, karena kalau lebih dari 2 minggu, kemampuan IQ-nya makin lama makin rendah ya. oke. Jadi, ini anjurannya yang diperiksa yang diambil darah bukan darah besar dari vena yang biasanya, tapi dari kaki ya, dari tumit.
diambil dari tumit samping, bukan yang di tengah ya. Terus, diteteskan di kertas saring dan kertas saring yang dikirim adalah dalam bentuk kertas saring dikirim ke laboratorium. Yang diperiksa adalah TSH ya, tirotropin, thyroid stimulating hormone. Itu. Nah, kalau angkanya lebih dari 20 itu akan, dipanggil ya, kita hubungin orang tuanya untuk melakukan konfirmasi lagi secepatnya. Jadi kalau dapat panggilan seperti itu jangan, maksudnya jangan galau terlalu lama ya, kadang dipanggil terus ada denial, nggak menolak gitu ya, kadang jadi datangnya kembali ke dokter lama, lebih dari 2 minggu. Kalau bisa datang secepatnya kita jelaskan ya, dikasih keterangan dulu, hasilnya karena belum tentu positif, belum tentu itu namanya perlu konfirmasi lagi, karena tadi yang saya bilang saringan-saringan ya, jadi masih ada kemungkinan salah, jadi perlu dikonfirmasi. Kalau di terapi kurang dari 6 minggu, artinya kemungkinan besar masih bisa sampai lebih dari 90 dan terapinya nggak susah-susah kok, nggak disuntik-suntik. Dikasih obat minum, obatnya kecil kalau perlu digerus ya, dengan minum sekali sehari aja dan obatnya nggak mahal ya. Jadi dengan obat yang murah bisa menyelamatkan otak anaknya ya. Jadi, nggak usah ragu-ragu banyak teman atau maksudnya ada banyak ibu, orang tua yang dihubungin terus nggak mau, jadi merasa malu atau apa karena anaknya terdeteksi belum tentu ya. Jadi jangan khawatir, minta penjelasan untuk yang lebih, dalam ya, kenapa harus diperiksa ulang gitu ya.